Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pagi ini ingin mengklarifikasi beberapa kampanye, khususnya yang salah satu kandidat yang menjadi tandem saya, partner saya dalam berdemokrasi di Buton Tengah, terkait dengan pemilihan rektor USN Kolaka tahun 2022 yang lalu. Yang pertama, soal pemilihan rektor itu adalah gawean internal daripada sebuah kampus, apalagi USN sebagai kampus negeri. Itu adalah agenda internal yang terkait langsung dengan kebijakan pemerintah di pusat melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu. Nah, kalau kemudian ada yang pencalonan itu diikuti oleh dua orang kandidat yang dua-duanya adalah kader USN, yaitu Pak Profesor Ruslin Hadanu yang sudah berkarir di USN secara resmi adalah pada saat pemilihan rektor itu kurang lebih 4 tahun. Karena beliau itu 4 tahun sebelumnya ikut saya menjadi wakil rektor, itu belum pegawai USN, masih statusnya adalah dosen Unpati. Nanti periode kedua untuk menjadi wakil rektor, baru kemudian kita berhasil menyelesaikan surat perpindahannya sebagai dosen tetap di Universitas 19 November Kolaka. Kalau Pak Nur Iksan itu dia sudah mengikuti saya, mendampingi saya sejak STIKIP, sejak USN berstatus Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan. Jadi kalau saya mengelola USN dari STIKIP sampai dengan negeri berakhir itu kurang lebih 18-19 tahun, maka saudara Nur Iksan itu juga mendampingi saya selama itu, melewati berbagai jabatan, beberapa kali menjadi wakil rektor, sampai kemudian terpilih menjadi rektor. Bahwa proses pemilihan itu kemudian diangkat oleh saudara Andi di dalam salah satu kampanyenya, yang menyesalkan bahwa kenapa seolah-olah kami atau siapalah yang entah dia maksud tidak meloloskan putra daerah yang dia maksud. Dalam hal ini dia sebut dalam kampanyenya yang tersebar hari ini sebagai Pak Prof. Mungkin yang pertama perlu saya sampaikan, USN itu milik negara. Jadi pernyataan sebagai putra-putra daerah itu tidak terlalu relevan. Dan di kampus yang seperti itu, itulah yang diajarkan kepada mahasiswa kami termasuk Sivitas di seluruh kampus negeri, bahkan kampus swasta seluruh Indonesia, untuk membangun sifat nasionalisme. Artinya memilih pemimpin universitas itu berdasarkan kapasitas, syarat, dan pengalaman. Tidak bisa kita mengadakan pemilihan dengan tendensi harus putra daerah atau segala macam, itu tidak. Yang kedua, Pak Nur Iksan dan apalagi Pak Nur Iksan itu kan putra daerah, memang putra daerah di Kolaka. Jadi kalau bicara begitu ya sangat wajar gitu. Apalagi dia menemani saya sudah dalam kisaran waktu yang sangat lama. Sejak awal kami mendirikan, meningkatkan status sekolah tinggi keguruan menjadi universitas, dia sudah mendampingi saya. Bahwa kemudian ada Pak Ruslin yang ikut, kedua-duanya waktu itu memang saya sebagai rektor dan sebagai pimpinan mereka, saya suruh untuk ikut. Karena di USN itu yang memenuhi syarat untuk ikut calon itu cuma 2. Karena syarat untuk rektor itu berat, tidak sama menjadi calon bupati atau apa. Calon rektor itu syarat utamanya dia harus doktor. Setelah dia doktor, dia harus punya pangkat akademik minimal lektor. Lektor itu bisa orang menjadi lektor minimal dia sudah mengajar pada tataran waktu 4 tahun. Di atas 4 tahun mengajar baru bisa mencapai lektor.
Nah, kemudian harus berpengalaman menduduki jabatan di lingkungan universitas. Peraturan sebelumnya itu minimal dalam posisi selevel wakil dekan. Kalau dia menjabati pemerintah daerah di instansi pusat, minimal dia pernah menduduki jabatan eselon 2 berturut-turut 2 tahun. Artinya kurang dari 2 tahun tidak boleh juga. Jadi dia harus doktor. Yang kedua, usianya jelas belum usia pensiun. Kemudian dia harus punya pangkat akademik minimal lektor. Artinya dia harus mengajar. Dia pernah mengajar minimal sudah 4 tahun, tapi jarang sekali yang 4 tahun bisa dapat lektor. Itu di atas 5 tahun. Setelah itu dia berpengalaman, pernah menjabat wakil dekan minimal 2 tahun berturut-turut. Kalau hanya 1 tahun atau 1 tahun kurang dari 2 tahun, itu tidak memenuhi syarat. Bisa pejabat, ada tambahan terakhir, pejabat minimal eselon 2. Jadi syaratnya panjang dan banyak. USN yang memenuhi syarat pada pemilihan rektor terakhir itu hanya 2 orang. Kenapa 2 orang? Karena dua-duanya ini sudah memenuhi syarat. Pak Nur Iksan sendiri sudah memenuhi syarat karena panjang, mendampingi saya panjang. Pak Ruslin Hadanu sejak dia masuk USN dia memenuhi syarat. Kalau hanya dia menggunakan dasar bahwa masa pengabdiannya di Maluku, dia tidak memenuhi syarat. Kenapa di Unpati? Karena di Unpati dia tidak pernah menduduki jabatan struktural akademik. Tidak pernah punya jabatan struktural akademik. Jadi kalau bukan karena dia datang ke USN, dia tidak memenuhi syarat. Walaupun dia profesor, tidak memenuhi syarat untuk menjadi calon rektor sekalipun. Kemudian, siapa yang memilih rektor itu? Yang memilih rektor itu anggota Senat. Anggota Senat itu 65% suaranya. Nah, 65% suara ini, itu orang-orang dalam, itu pejabat-pejabat universitas, dan orang-orang yang dipilih oleh para dosen. Kemudian 35% sisanya itu adalah suara menteri. Nah, dalam proses pemilihan yang seperti USN kemarin, ya itu harus perlu dilihat. Pemilihan pertama, Ruslin itu menang karena suara Senat itu masih berpihak kepada dia. Walaupun pilihan pertama saya tidak memilih, suara saya itu saya batalin, tapi dia masih dapat suara banyak. Karena kenapa? Apakah karena dia itu? Ya bisa jadi, bisa juga orang melihat bahwa saya waktu itu, mohon maaf, mungkin saya lebih seolah-olah saya lebih berpihak kepada dia. Maka suara Senat itu mayoritas ke dia. Setelah itu, pada saat pemilihan kedua itu melibatkan suara kementerian. Suara Senat berkurang, tapi suara Senat tetap jauh menang. Saya waktu itu pergi haji. Nah, prosesnya saya pergi haji, pulang haji langsung besoknya pemilihan. Karena memang sudah ada waktunya juga pulang haji. Yang kedua, penekanan dari kementerian waktu itu walaupun Pak Azhari tidak ada, tetap pemilihan akan dilaksanakan. Jadi walaupun saya belum pulang haji, tetap pemilihan dilaksanakan. Karena saya juga pada saat itu sebenarnya masa jabatan saya sudah berakhir. Cuma karena Pak Menteri memperpanjang masa jabatan saya sehingga saya menjadi rektor. Jadi pemilihan kedua itu saya bukan rektor definitif lagi, tapi rektor perpanjangan. Karena kepercayaan dari kementerian saya masih diperpanjang. Sehingga kalaupun saya terlambat pulang dari Tanah Suci waktu itu, pemilihan akan dilaksanakan. Nah, pemilihan kedua melibatkan suara menteri. Suara menteri itu, Pak, itu tidak serta-merta diturunkan. Itu dirapatkan. Yang rapat itu eselon 1 kementerian semua. Berapa orang eselon 1 di kementerian itu rapat para dirjen, sekjen. Kemudian itu melibatkan informasi mulai dari BIN, mulai dari semua, termasuk PPATK, itu melibatkan informasi semuanya. Jadi, umpama seperti isu waktu itu, seorang rektor itu, calon rektor itu tidak boleh terpapar dari radikalisme. Karena waktu itu isu radikalisme masih gencar-gencarnya. Nah, kementerian kemudian, suara kementerian pada akhirnya banyak diarahkan, bahkan boleh dibilang sepenuhnya diarahkan kepada Pak Nur Iksan. Ya mungkin itu pilihan kementerian, dan itu tidak bisa diintervensi oleh saya sebagai rektor, karena itu atasan saya semua. Suara yang diputuskan itu kemudian hasil penilaian oleh para eselon 1 itu dilaporkan kepada menteri. Menteri kemudian memilih siapa yang dipilih, itu dimandatkan kepada yang diutus untuk mengikuti pilihan rektor atas menteri. Jadi kalau Pak Andi menyampaikan bahwa Pak Andi sudah mengirim pesan
kepada orang-orang yang disebut Kekolaka supaya siap untuk mengeluarkan uang berapapun jumlahnya, yang penting putra daerah menang. Ini sesuatu pernyataan yang memalukan, tendensius, dan sebenarnya itu mencoreng citra perguruan tinggi khususnya kami gitu. Saya bicara ini karena saya merasa bertanggung jawab untuk menyampaikan ini. Untuk apa itu uang dan untuk siapa? Kalau uang itu untuk anggota senat, alhamdulillah kami di USN tidak ada senat yang dibayar-bayar. Kalau untuk maksudmu apa? Maksudnya untuk pergi ke kementerian. Saya jadi rektor 2 kali. Tidak ada uang keluar di kementerian untuk pergi membayar di menteri. Menteri itu banyak uangnya. Dia gajinya tinggi, tokoh nasional. Tidak ada mengharapkan begitu. Dan sebelum itu, SK rektor itu SK presiden. Sebelumnya, nanti periode saya baru SK menteri. Jadi, tolong jangan terlalu mudah membuat pernyataan yang memalukan buat kami, buat kita juga, buat Anda sendiri. Tolonglah dilihat, dipikir sebelum membuat pernyataan. Ini juga sebenarnya sudah terindikasi sebagai percobaan penyuapan yang telah diumumkan secara publik. Ada seorang pengusaha yang coba menyuap pejabat pemerintah. Ini kan namanya percobaan penyuapan, diumumkan di muka umum. Seharusnya ini sudah layak KPK ini untuk turut memeriksa gitu. Karena kan ini sudah masuk dalam wilayah KKN gitu. Percobaan menyuap diumumkan di muka umum. Mau menyuap pejabat negeri, mengiming-imingi pejabat-pejabat. Tapi alhamdulillah dia sendiri juga mengungkapkan di situ, dan saya selama tidak pernah berjumpa dengan yang bersangkutan. Saya berjumpa dengan yang bersangkutan pada saat sudah tidak ada proses urusan negeri-negeri, pemilihan rektor nggak ada lagi. Tidak pernah saya ketemu dia sebelumnya, apalagi berbicara hal-hal yang seperti itu. Karena bagi kami yang seperti itu sesuatu yang USN itu kami bangun dengan idealisme, bukan dengan cara-cara money politik yang seperti itu. Jadi itulah bahwa money politik itu tidak ada, dan dia silakan uang Anda itu Anda simpan, Anda pakai untuk usaha Anda yang lain. Alhamdulillah tidak Anda akui sendiri, uang itu tidak pernah terpakai untuk siapa, karena siapa yang Anda mau pergi kasih uang itu? Anda mau bilang mau kasih uang pejabat-pejabat di Jakarta, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian mau kasih senat-senat, itu juga tidak seperti itu. Jadi kami tidak seperti itu, dan itu juga menjadi bukti bahwa Anda menyatakan sendiri, dan menurut yang Anda katakan uang Anda itu tidak terpakai, karena ya silakan. Tapi ini harusnya menjadi perhatian, karena ini indikasi percobaan penyuapan yang kemudian diumumkan. Untuk itu saya mohon maaf kepada rekan-rekan sivitas akademika di seluruh Indonesia, khususnya para pimpinan perguruan tinggi. Saya bukan lagi pimpinan perguruan tinggi, sudah berhenti, sudah purna, bahwa apa yang disampaikan, yang kejadian itu hanya cerita dari masyarakat yang itu tidak pernah terjadi di USN. Kemudian saudara-saudara kami di USN, khususnya saudara Nur Iksan sebagai pelanjut rektor dari kami, tolong bina itu kampus dengan baik. Saudara tahu sendiri bagaimana kampus itu kita bangun. Jadi jangan biarkan orang-orang yang hanya datang untuk mencari keuntungan sendiri membawa-bawa nama kampus. Gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.